Oke, kita mulai saja ya untuk kegiatan kita di sore hari ini ya, web kedua ya, mata kuliah eh, metodologi penelitian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya. Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya di sore hari ini ya untuk melaksanakan kegiatan web yang kedua khususnya untuk mata kuliah metode penelitian bisnis ya. Oke, kita di sini akan membahas kaitannya tugas yang kedua ya, tugas yang kedua. Kita review dulu untuk tugas yang pertama. Mbak. Yang tugas yang pertama itu Anda diminta menyusun proposal penelitian ya, dari pemilihan topiknya ya, pemilihan topiknya di situ Anda diminta memilih salah satu topik penelitian ya, tentunya yang relevan dengan kajian bidang administrasi bisnis ya. Nah, salah satunya mungkin ada marketing ya, atau produk, keuangan bisnis, MSDM ya, atau corporate governance dan sistem informasi manajemen ya. Jadi Anda harus memilih salah satu ya, apa konsentrasi bidang tersebut ya. Lalu Anda diminta untuk menyusun latar belakang penelitiannya. Nah, dalam menyusun latar belakang penelitian di sini, Anda harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama, apa? Yang pertama, Anda harus menguraikan permasalahan penelitian yang melandasi topik yang sudah Anda pilih sebelumnya. Lalu yang kedua, Anda diminta untuk menuliskan dengan jelas alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan atau urgensinya bagaimana, relevansi praktisnya bagaimana, dan akademisinya bagaimana. Oke. Yang ketiga, Anda diminta untuk membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, ada dua aspek yang harus diperhatikan ketika menulis rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yaitu yang pertama, Anda diminta untuk menyusun rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang spesifik, terukur, dan dapat diteliti. Lalu yang kedua, dalam merumuskan tujuan penelitian itu harus sejalan dengan rumusan masalahnya, ya. Selanjutnya, Anda diminta untuk membuat tinjauan pustaka dan kerangka teori. Berarti ini kan di bab 2 ya. Kalau tadi latar belakang, kalau pemilihan topik penelitian itu tadi kan di cover ya, judulnya apa, latar belakang penelitian dan rumusan masalah itu masuknya di bab 1 atau pendahuluan. Lalu untuk tinjauan pustaka dan kerangka teori itu masuknya di bab 2 ya. Dalam menyusun tinjauan pustaka dan teori perlu mencantumkan dua aspek ya. Yang pertama ya, menyertakan ringkasan teori atau konsep utama yang mendukung penelitian ya. Lalu membuat kerangka teori yang menggambarkan keterkaitan antar variabel ya, konstruk yang digunakan. Jadi Anda harus membuat paradigma penelitiannya. Lalu selanjutnya Anda boleh mencantumkan referensi dari jurnal, artikel, atau buku ilmiah itu masing-masing 5 sumber. Jadi masing-masing pengertian, misalkan Anda ingin membuat pengertian tentang manajemen. Nah, di sini paling tidak itu dari 5 sumber pakar, ya, pakar penelitian, pakar tentang manajemen gitu ya. Misalkan menurut A, manajemen adalah menurut B, manajemen adalah menurut C, manajemen adalah menurut D, apa menurut E apa, baru di situ Anda tarik kesimpulan. Lalu untuk sumber referensi buku itu paling tidak ya minimal itu 10 tahun terakhir ya. Kalau misalkan penelitian Anda nanti terbit di tahun 2026, berarti paling minimal itu sumber referensi Anda adalah tahun 2016 gitu ya. Jadi jangan ini ya sumber referensinya jangan terlalu lama. Misalkan tahun 2008, 2009 masih Anda pakai. Jangan ya. Minimal itu 2016. Tuh. Nah,
Sumber referensi di sini bisa melalui jurnal ya atau jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang Anda ambil. Lalu boleh artikel ya, nah, atau boleh juga melalui buku ilmiah seperti itu. Lalu metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini ya untuk menuliskan metode penelitian itu ada dua hal ya. Yang pertama, menjelaskan secara ringkas metode penelitian yang dipilih apakah kuantitatif, kualitatif, atau mixed method ya. Lalu sertakan aspek desain penelitiannya, populasi atau sampelnya atau subjek penelitiannya, lalu teknik pengumpulan data serta metode analisa data yang akan digunakan. Seperti itu. Oke. Lalu untuk yang tugas kedua di sini, Anda diminta ya. Nah, tugas kedua ini itu masih berkaitan dengan tugas yang pertama, ya. Kalau misalkan tugas yang pertama Anda ambil judulnya tentang marketing, ya berarti Anda lanjutkan. Di sini Anda harus menentukan jenis data yang digunakan. Apakah data primer atau sekunder, gitu ya. Nah, ini tergantung nih. Pilih salah satu saja. Apakah Anda mau menggunakan data primer atau menggunakan data sekunder. Ya. Nah, untuk data primer di sini biasanya diperoleh langsung dari informan, bisa melalui wawancara atau observasi lapangan. Lalu kalau untuk data sekunder biasanya berasal dari dokumen organisasi, mungkin laporan, arsip, serta literatur terkait hal-hal yang relevan. Nah, contohnya kalau untuk data sekunder, misalkan data laporan keuangan yang sudah TBK atau terbuka. Nah, itu kan bisa kita akses atau kita unduh laporan keuangannya. Nah, bisa diakses di internet ya kalau misalkan data laporan keuangan yang sudah TBK. Nah, itu salah satu contoh data sekunder ya, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Di sini coba saya akan share screen contoh data laporan keuangan yang sudah terbuka, TBK. Ah, mana ya tadi ya? Muncul ya sebentar sebentar. Kok nggak muncul? Nah, ini dia. Oke. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah, Bu. Ya, oke. Nih, di sini adalah salah satu contoh ya data sekunder ya. Jadi data ini diperoleh dari internet ya, bisa melalui website perusahaan atau bisa juga melalui IDX ya atau Bursa Efek Indonesia ya. Di sini salah satu contoh adalah laporan keuangan PT S Hardware Indonesia Tbk. Jadi kalau perusahaan yang sudah terbuka atau sudah go public, yaitu laporan keuangannya itu bisa diakses atau diunduh oleh masyarakat ya. Nah biasanya ciri khasnya yaitu perusahaannya itu di belakangnya itu ada kata Tbk-nya atau terbuka. Nah, sini contohnya saya unduh laporan keuangan tahun 2014 dan 2013. Jadi biasanya laporan keuangan itu disajikan 2 tahun ya. Misalkan ini 2013 dan 2014 per 31 Desember. Biasanya seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah,
Ini jelas ya ada apa nama informasi terkait apa tuh surat pernyataan direksinya gitu ya. Jadi lengkap ya. Nah, biasanya juga ada ringkasan laporan keuangannya atau tentang profil perusahaan. Biasanya ada yang lengkap. Kalau ini kan saya unduh hanya khusus untuk laporan keuangan perusahaan saja. Nah, biasanya penelitian yang kaitannya dengan keuangan itu ambil laporannya itu dari neraca atau laporan posisi keuangan ya. Itu bisa juga melalui laporan laporan laba rugi perusahaan ya, tergantung rasio yang dipakai apa gitu ya. Oke. Di sini kalau untuk laporan posisi keuangan ya, nah datanya ini bisa berupa kita bisa tahu tentang aset ya, aset perusahaan itu berapa nilainya, total aset lancarnya, total aset tidak lancarnya itu berapa dari 2 tahun ini antara tahun 2013 dan tahun 2014 ya. Nah, ini kita juga bisa mengetahui jumlah hutang atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan ya. Bagaimana liabilitas tidak lancarnya, bagaimana liabilitas lancarnya, bagaimana. Di sini sudah tertera dengan jelas ya. Lalu ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan di sini juga sudah tertulis dengan jelas ya. Berapa jumlah modalnya ya dari tahun 2013 sampai tahun 2014 ya. Lalu kaitannya dengan laba rugi di sini juga sudah ada ya berapa nominal penjualannya ya di tahun 2013, tahun 2014 ya. Laba kotornya ya kita juga bisa lihat laba sebelum pajaknya berapa, laba setelah kena pajak berapa atau di sini istilahnya laba tahun berjalan ya atau laba bersihnya kita bisa tahu. Laba per saham dasarnya juga di sini ada ya tertera ya kaitannya dengan earning per share-nya ya. Ini juga sudah disajikan dengan jelas ya. Lalu di sini juga ada laporan perubahan ekuitas ya. Nah, di sini juga ada laporan arus kas ya di sini. Ada laporan catatan atas laporan keuangan juga ada ya di sini. Nah, disajikan dengan detail ya kalau apa namanya data sekunder ya. Nah, di sini juga apa namanya biasanya dijelaskan kalau misalkan perusahaan tersebut membagikan dividennya berapa itu biasanya diketahui di sini. Nih telah menawarkan saham kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah ada ya di sini dijelaskan berapa. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh data data sekunder ya, atau datanya bisa kita unduh dari internet. Oke. Lalu kalau untuk data primer ya, data primer itu biasanya datanya itu kita harus peroleh langsung dari informan. Mungkin kalau melalui wawancara biasanya ini yang bersifat penelitiannya bersifat kualitatif ya. Boleh melalui wawancara atau melalui observasi lapangan seperti pembuatan kuesioner yang nanti akan di-share ya, di-share ke respondennya. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memperoleh data primer itu kita harus membuat yang namanya kuesioner penelitian. Contoh, misalkan saya punya judul penelitian yang berkaitan dengan literasi keuangan, ya, literasi keuangan, konsep diri terhadap keputusan investasi, misalkan seperti itu ya. Misalkan di sini untuk literasi keuangan saya punya indikator pertama tentang pengetahuan dan kekayaan, pengetahuan dan keyakinan, misalkan ya, keyakinan tentang produk jasa keuangan ya, misalkan dari fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa. Misalkan indikatornya seperti itu. Nah, di sini saya harus membuat pernyataan kuesioner ya. Yang pertama kaitannya dengan tadi ya dengan literasi keuangan. Nah, misalkan pernyataan pertama
Menabung di bank memberikan manfaat keamanan yang menjamin uang Anda tidak akan hilang. Nah, nanti di sini untuk pilihannya itu menggunakan skor skala Likert ya. Jadi kalau untuk skor skala Likert itu biasanya ada 5 poin ya. Misalkan untuk poin yang 5 itu misalkan untuk pernyataan sangat setuju atau SS. Nah, untuk 4 ya, angka 4 itu biasanya untuk setuju atau S. Lalu 3 itu biasanya untuk netral atau N. Lalu 2 itu biasanya untuk tidak setuju atau TS. Yang satu yaitu untuk sangat tidak setuju atau STS. Nah, tadi dari pernyataan yang pertama itu, nah, tergantung nanti kita olah data di lapangan, responden banyak memilihnya apa? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5. Tuh. Lalu kita buat lagi pernyataan yang kedua. Misalkan, menabung di bank lebih terjamin dibandingkan menitipkan ke orang atau menaruh uang Anda di suatu tempat pada rumah Anda, misalkan. Nah, kebanyakan misalkan responden menjawab setuju. Nah, berarti di situ nanti poin 4 lebih lebih banyak. Lalu selanjutnya misalkan ada pernyataan lagi, dengan memiliki tabungan di bank, Anda juga bisa melakukan berbagai transaksi secara lebih simpel. Misalkan, oh ternyata banyak yang memilih sangat setuju, berarti skor 5. Seperti itu. Lalu ada lagi pernyataan, dengan giro Anda tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar lagi. Misalkan di sini ada yang menyatakan setuju, ada yang netral ya, ada yang sangat setuju. Nah, itu tergantung skornya masing-masing berapa. Nah, itu Anda membuat kuesioner yang harus disebar di lapangan. Nah, itu salah satu memperoleh data primer. Nah, itu ya. Oke. Lalu selanjutnya, setelah Anda menentukan jenis data yang digunakan, ya, mau pilih primer atau sekunder, ya. Yang kedua di sini Anda apa harus menentukan sumber data dan jumlah responden atau informan, ya, atau dokumen. Di sini Anda harus menentukan dari perusahaan yang Anda pilih di awal itu. Nah, itu Anda cari tahu ada berapa jumlah respondennya. Kalau misalkan Anda ingin meneliti tentang karyawan, kaitannya dengan karyawan ya di sana jumlah karyawannya ada berapa ya. Jadi data yang baik yang dipakai adalah data besar bukan data kecil ya. Kalau data besar itu artinya respondennya itu harus di atas 30 ya. Ya yang lebih bagus yaitu Anda misalkan punya responden itu 100 orang. Nah, itu biasanya datanya lebih lebih bagus atau lebih relevan ya. Oke, misalkan di sini ya kalau misalkan perusahaan tersebut, misalkan karyawannya baru 10 orang, misalkan gitu ya, itu sulit ya untuk dilakukan penelitian. Nah, berarti Anda harus mencari alternatif lain. Misalkan yang Anda teliti adalah jumlah konsumennya, seperti itu. Ya, perusahaan yang Anda teliti itu paling tidak harus sudah berdiri lebih dari 5 tahun. Jangan baru 1 atau 2 tahun Anda lakukan penelitian di sana. Itu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga di sini Anda harus menentukan teknik pengumpulan data yang dipakai. Tadi teknik pengumpulan datanya apa? Kalau kualitatif biasanya melalui wawancara secara mendalam biasanya ya untuk menggali informasi mengenai pengalaman dan pandangan informan secara langsung ya. Itu khusus untuk yang kualitatif ya. Kalau misalkan yang kuantitatif bagaimana ya tadi mungkin melalui sebar kuesioner ya. Jadi Anda wajib membuat pernyataan-pernyataan yang nanti harus diuji di lapangan seperti itu. Oke. Atau misalkan kalau observasi langsung ya Anda bisa mencatat aktivitas, mungkin proses atau perilaku di lokasi penelitian. Itu boleh untuk tambahan informasi ya kaitannya dengan informasi. Lalu dokumentasi boleh Anda mengumpulkan misalkan data tertulis, misalkan foto, arsip, dan laporan terkait topik penelitian gitu ya. Misalkan kalau kaitannya dengan kinerja karyawan, nah mungkin Anda bisa mengumpulkan informasi terkait
siapa saja nih karyawan yang datangnya tepat waktu, siapa saja karyawan yang eh, mungkin datangnya sering terlambat. Nah, boleh itu data data diminta oleh HRD ya, biasanya yang punya data terkait hal tersebut, boleh seperti itu. Oke, selanjutnya instrumen, ya instrumen yang digunakan. Nah, di sini ya kaitannya dengan instrumen. Nah, apa di sini instrumen yang digunakan? Misalkan pedoman wawancara, misalkan daftar pertanyaan terbuka. Jadi Anda harus sudah siapkan tuh pertanyaannya. Lalu lembar observasi atau checklist untuk mencatat aktivitas atau kejadian penting ya, boleh. Misalkan alat alat perekam, mungkin kamera, buku catatan sebagai penunjang pengumpulan data, boleh. Lalu dokumen organisasi, misalkan yang dijadikan bahan analisis ya, boleh atau data yang sudah disiapkan oleh perusahaan, boleh. Oke. Lalu selanjutnya Anda harus menentukan ringkasan pelaksanaan atau kendala yang dihadapi. Contohnya untuk pelaksanaannya itu pengumpulan data dilakukan selama periode tertentu, misalkan 1 sampai 2 bulan, misalkan ya, dengan mendatangi lokasi penelitian melalui wawancara terjadwal serta mengamati proses yang berlangsung. Boleh di situ Anda apa namanya buat tabel gitu ya, misalkan minggu pertama yang Anda lakukan apa, minggu kedua yang Anda lakukan apa, minggu ketiga, keempat gitu ya. Boleh dibentuk tabel dalam bentuk tabel boleh. Lalu data kemudian dirangkum ya, ditranskrip dan dikelompokkan sesuai tema penelitian. Misalkan seperti itu ya. Nanti untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah Anda menganalisis ya dari hasil data yang Anda peroleh. Selanjutnya, kendala yang dihadapi. Misalkan pertama, informan sulit ditemui karena jadwal kerjanya yang terlalu padat. Misalkan seperti itu. Lalu beberapa dokumen internal yang tidak dapat diakses sepenuhnya ya, karena kan perusahaan itu kalau yang tertutup ya itu kan karena terkadang itu tidak mau terlalu terbuka oleh para peneliti. Terkadang ada data-data yang memang dirahasiakan oleh perusahaan seperti itu. Lalu kondisi lapangan terkadang tidak memungkinkan observasi dilakukan secara menyeluruh. Mungkin ya, keterbatasan waktu, mungkin biaya, dan lain sebagainya. Lalu perbedaan persepsi informan yang memerlukan klarifikasi tambahan. Nah, mungkin informasi dari Pak A, misalkan kok berbeda dengan Pak yang B gitu ya. Nah, ini Anda harus mengklarifikasi kembali atau mencari informasi lebih dalam lagi. Lalu analisis data yang digunakan. Nah, di sini misalkan pendekatannya itu melalui pendekatan kuantitatif ya atau angka. Nah, di sini analis data yang menggunakan apa ya? Misalkan menggunakan apa namanya analisis metode ini ya SPSS ya mungkin Smart PLS boleh dan lain sebagainya. Bahkan itu ya untuk tugas yang pertama ketentuannya seperti itu. Nah, mari kita lihat ya, mari kita lihat masing-masing tugas yang sudah mengumpulkan ya. Mari kita bahas ya di sini. Oke, saya lihat ada yang sudah sesuai dan ada juga yang masih belum sesuai. Oke, kalau gitu saya absen dulu ya. Nanti saya absen di akhir juga saya akan absen. Nah, untuk yang pertama ini saya absen dulu. Yang hadir berapa orang? Ya, karena di sini juga kelasnya sedikit ya, hanya 20 orang ya. Nah, Siti Nur Kazimah ada nggak? Nggak ada ya. Salwa, Hadir Bu. ada ya. Anggi Kusuma, nggak ada. Raditya Yoga, Hadir, Bu. ada ya. Frida Clara, tidak ada. Octavia, Hadir Bu. oke.
Aprilia Nurul, tidak ada. Gustiara, tidak ada. Nikadek, tidak ada. Niputu Pande, tidak ada. Haidar, tidak ada. Marcella, tidak ada. Arin, tidak ada. Galih ada nggak? Ada Rebu. Oke. Bernardo, Hadir Ber- Bu, hadir. Oke, Bernardo ada. Oke. Muhammad Rionardi, tidak ada. Sri Maharani, Hadir, Bu. ada ya. Oke. Ada, Yongki, Bu. tidak ada. Vicky, tidak ada. Oke, yang hadirannya 8 orang ya. Ibu, maaf, Penurunan nama saya belum disebut ya. siapa? Cecilia. Cecilia. Oh iya. Ada ya Cecilia ya? Ya, hadir ya, Bu. Terima kasih. Oke, sama. Oke. Oke, kita lanjut bahas tugas yang sudah masuk ya. Ini ada tugas dari Bonita. Terkadang itu saya juga suka ini ya, apa namanya, heran ya. Pada saat posting tugas itu apakah tidak dicek gitu ya terlebih dahulu gitu ya. Iya, saya tampilkan tugas Bonita. Nih, apakah sudah tertampil? Ya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Mm-mm. Coba pendapat Anda. Apakah tulisannya terlihat? Tidak, Bu. Kurang jelas, Bu. Ya, kurang jelas, Bu. Nah, iya di sini kan. Mana di sini tulisannya tidak terlihat. Jadi ini tuh hanya hasil ini ya, hasil copy ya. Nah, dari internet. Nah, tidak dilihat lagi, asal posting saja ini seperti ini ya. Tuh, ya sudah tidak dirapikan penulisannya tuh. Kalau saya perjelas seperti ini sih ya tuh. Ya. Nah, jangan seperti ini ya dalam mengumpulkan tugas. Nah, dicek dulu apakah tugas yang kalau misalkan mungkin ini sebagai bahan, misalkan ya sebagai bahannya itu tidak apa-apa, tapi nanti harus disusun atau dirapikan kembali, ditambahkan lagi kata-katanya gitu ya. Nah, ini sedangkan apa namanya ya, proses mentah seperti ini dikirimkan ke saya. Tuh, seperti ini ya. Nah, ini harus benar-benar direvisi ini. Hmm. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya kita cari lagi tugas dari siapa nih selanjutnya? Ah, ini siapa sih namanya? Sebentar. Arin Oktaviani. Coba kita cek tugasnya Arin Oktaviani. Ini judulnya dan sempat saya close dulu nih. Save.
Sebentar, sebentar. Arin Oktaviani. Tugas tugas dua metodologi penelitian. Ya. Ini ya, tugasnya Arin. Oke, nah di sini ya tugasnya Arin seperti ini ya tampilannya nih. Mas menceritakan soalnya. Nah, harusnya kan tugas dua ini itu berkaitan dengan tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama itu kan berarti harus ada covernya ya. Nah, ini sedangkan tidak disertakan covernya. Lalu eh, konsentrasi yang dipilih apa? Apakah marketing atau keuangan? Ya ini tidak dijelaskan ya. Sini hanya menjelaskan apa jenis data yang digunakan pada Risol Mayo. Apa ini maksudnya? Pembuatan risol mayo. Kita kan sedang mata kuliah ini kan bahas kaitannya dengan metode penelitian, penelitian ya. Kok ini kok risol mayo gitu ya. Nah, sini data primer dikumpulkan secara langsung. Nah, bahan-bahan aktual, bahan fisik tepung terigu. Nah, ini apa ini? Nah, Arin nggak nyambung nih sama mata kuliah ini. Nah, oh, ya, ini nggak nyambung nih. Masih salah sekali nih proposal penelitiannya nih. Ya. Ini harusnya ini proposal bisnis ini ya, apa namanya manajemen ini ya, bukan metode penelitian ini. Salah mata kuliah mungkin ya dia. Manajemen operasi bisnis harusnya ini bisa ya. Oke, oke saya cek proposal selanjutnya. Proposalnya Nikadek. Ya ada ya Nikadeknya juga ya. Nah, nih, Nikadek, laporan hasil pengumpulan data tugas, jenis data yang digunakan, data primer, dijelaskan responden melalui bukan seperti ini ya. Jadi di situ kalau misalkan diminta Anda menentukan data primer atau sekunder, nah Anda pilih salah satu sesuai peminatan yang sudah Anda pilih ya. Itu. Lalu sumber data, responden, informan, jumlah responden 30 karakteristik responden. Nah ini nggak jelas di perusahaan apa, respondennya ada berapa. Ini dijelaskan ya, kuesionernya. Nah, ini masih belum sesuai. Nih ya, tuh. Belum, ini masih belum sesuai. Oke, coba kita cari lagi proposal yang mendekati sesuai. Hmm. Coba kita lihat proposalnya Raditya Yoga, coba ya. Hmm.
Iya, salah satu. Nah, ini contoh proposalnya Raditya Yoga ya. Kemarin ini ya, yang kaitan dengan udang ya, udang Paname ya, yang pasar lokal dan pasar ekspor. Ya, yang di PT Sipanen itu ya kemarin ya. Nah, ini bagus ini. Jadi masih berkaitan dengan judul topik pertama yang diambil ya. Nah, latar belakangnya juga masih masih disertakan di sini ya. Nah, rumusan masalahnya apa gitu ya. Terus tujuan penelitiannya apa? Masih ikut. Tujuan pustakanya, mana ya, kerangka teorinya, betul ini seperti ini. Nah, terus, nah ini masuk metode penelitian. Nah, desainnya apa? Nah, ini kan kualitatif ya, kualitatif. Artinya di sini proses pengumpulan datanya melalui apa? Melalui wawancara. Ini ya. Nah, ini jelaskan ya. Tuh. Penelitiannya dilaksanakan di mana? Nah, ini dijelaskan ya, ada di Kecamatan Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, subjek sampelnya ada dua blok usaha ya. Di sini ada unit satu dan unit satu 2 dan unit 3 4 gitu ya. Nah, teknik pengumpulan datanya di sini apa? Melalui teknik wawancara mendalam. Ya, informannya siapa di sini? Ada Bapak Jovan sebagai Chief Marketing Officer ya, lalu Bapak Haikal sebagai Chief Operation Officer ya. Nah, ada Bapak Saiful sebagai manajernya ya. Lalu ada Bapak Arif sebagai manajer juga ya, unit ketiga empat kalau tadi unit satu dua. Lalu ada lagi Bapak Khairul sebagai suppliernya. Nah, ini nah, ada informannya siapa. Nah, tekniknya di sini data yang didapatkan dari hasil wawancara akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik tematik ya. Ini menurut Febrian Diela ya. Dengan tahapan yang pertama transkripsi data ya, dua pengkodean data, yang ketiga perbandingan tematik dengan membandingkan tema-tema yang muncul menggunakan matriks perbandingan berdasarkan dimensi-dimensi kunci ya, gunakan analisis SWOT ya dan penarikan kesimpulan. Nah, ini sudah bagus, sudah dijelaskan apa namanya teknik analisis datanya ya. Hanya saja di sini kurangnya itu Anda tidak apa tidak menjelaskan ya terkait dengan kendala yang dihadapi ya, atau ringkasan pelaksanaan kendala yang dihadapi itu bagaimana ya. Ini nanti tolong ditambahkan ya Raditya ya. Baik, Bu. Oke, sudah cukup bagus. Coba kita Kendala berarti ya, Bu. ya, Kendala-kendala. kendalanya saja nanti Oke, Bu. ditambahkan ya. Ya, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ya, oke. Nah, coba kita lihat punya Bernardo, ya. Cek punya Bernardo. Ini bukan ya, coba cek. Iya, betul. Iya, nah ini punya Bernardo juga sudah bagus ini ya. Nih ada covernya. Kalau Bernardo ini kaitannya dengan apa? Digital marketing terhadap keputusan pemilihan konsumen ya pada UMKM di Kota Batam. Di sini ya. Ini udah bagus nih ya. Cuma nanti kita lihat dulu. Nah, ini bab satu pendahuluan. Nah, masih berkaitan dengan tugas yang pertama. Nah, hanya saja di sini untuk pendahuluannya itu belum ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, ini boleh ditambahkan ya, apa namanya, Bernardo ya. Terus Baik, untuk Bu. bab Baik, Bu. duanya itu berarti Anda harus tambahkan kaitannya dengan yang tugas yang pertama itu ya, tentang tinjauan pustakanya dan kerangka teori. Nah, sini harus Anda tambahkan ya. Oke. Nah, tutup ya. Oke.
Nah, metode pengumpulan data itu masukkan di bab 3, gitu ya, di bab 3. Nah, ini salah satu saja dipilih ya, jenis data yang dipakai apakah data primer atau data sekunder. Kalau misalkan data primer berarti kan Anda melalui terjun langsung ke lapangan ya dengan menyebar kuesioner. Kalau sekunder biasanya datanya sudah disajikan seperti tadi contohnya data laporan keuangan ya. Mungkin kalau misalkan dari perusahaan memberikan data kaitannya dengan apa ya, dengan laporan kinerja karyawan dan lain sebagainya boleh seperti itu. Lalu respondennya di sini berapa? Misalnya sebanyak 100 konsumen yang pernah melakukan penelitian. Oke, bagus, nggak apa-apa. Kalau jumlahnya 100 itu bagus ya. Terus informan kunci 5 pelaku UMKM yang aktif menggunakan platform digital marketing seperti Instagram, Shopee, Toko, TikTok, dan WhatsApp bisnis boleh. Dokumen sekundernya apa? 8 dokumen yang terdiri dari laporan tahunan UMKM. Oke, bagus kalau misalkan bisa didapat datanya. Lalu data statistik dari BPS ya, boleh juga nggak apa-apa. Laporan Dinas Koperasi dan UMKM serta artikel jurnal ilmiah dari Google Scholar dan Sinta. Boleh ini bagus ini ya, bagus. Teknik pengumpulan data tadi ya melalui kuesioner ya. Mungkin kalau wawancara ini untuk tambahannya ya kaitannya dengan tentang perusahaan mungkin ya boleh studi dokumentasi. Oke, tadi ya sudah dijelaskan. Lalu instrumen yang digunakan. Bagian A merupakan data demografis responden. Nah, ini di sini ditentukan responden Anda itu usianya minimal berapa gitu ya. Misalkan kalau kaitannya dengan apa? Dengan pelanggan, misalkan pelanggan usia berapa yang Anda ingin teliti, misalkan dari usia 20 tahun sampai usia 40 tahun, misalkan Anda tentukan di sini jenis kelaminnya. Mungkin pria dan wanita boleh semuanya ya diambil. Pendidikannya, nah di sini Anda tentukan, misalkan minimal SMA gitu ya. Boleh. Lalu frekuensi belanja online-nya. Lalu bagian B merupakan pernyataan terakhir terkait dimensi digital marketing ya atau konten interaktivitas, kemudahan akses dan promosi dan keputusan pembelian boleh. Lalu panduan wawancara disusun berdasarkan indikator efektivitas digital marketing dan pengalaman pelaku UMKM dan dalam menjangkau konsumen secara daring boleh. Ya, oke ini sudah bagus ya. Nah, ini bab bab tiganya double. Oh, ini dua tadi ya, dua deh, sorry ya, dua tadi tinjauan pustaka ya sama kerangka teori. Kalau bab tiga itu baru metode metodenya ya, metode yang dipakai ya. Oke, oke, waktu dan lokasi di sini dilakukan selama bulan Oktober. Beberapa wilayah sentra UMKM Kota Batam ya. Oke, di sini dijelaskan daerah mana saja. Oke, proses pelaksanaannya apa nih? Penyebaran kuesioner, oke, selama 10 hari, targetnya 10 responden per harinya boleh. Wawancara dilakukan secara langsung, oke, atau melalui Zoom dan WhatsApp call boleh. Oke, ini sudah bagus ya. Oke, terus kendala yang dihadapi di sini dijelaskan bahwa tingkat responden kuesioner daring yang rendah. Pada minggu pertama hanya 30% dari target responden yang mengisi kuesioner. Hal ini dilandasi dengan follow up melalui media sosial dan memberikan insentif berupa e-voucher ya gitu ya. Ya namanya kita memperoleh data di lapangan gitu ya. Kita ingin mengulik informasi ya. Tentunya paling tidak tuh kalau misalkan responden lebih bersemangat mengisi kuesioner kita ya tentunya misalkan ada iming-iming atau timbal balik misalkan, tolong dong bantu isi kuesioner ya. Kalau Anda misalkan sudah isi kuesionernya, nanti kita punya e-voucher loh ya, gitu. Misalkan seperti itu ya boleh ya melalui mungkin iming-iming berupa hadiah seperti itu. Oke, kesulitan menjadwalkan wawancara beberapa pelaku UMKM sulit dihubungi karena kesibukan operasional. Peneliti harus menyesuaikan jadwal dan melakukan pendekatan personal. Oke, apa? Lalu metode analis datanya apa di sini? Analisis deskriptif ya dan inferensial serta pendekatan kualitatif untuk mendukung interpretasi hasil. Oke. Mm-mm. Oke. Nah, ini sebenarnya sih gabungan ya antara
kualitatif dan kuantitatif. Harusnya ini tuh mix method ya. Oke, Oke, di sini ada pun perangkat lunak yang dipakai itu, nah ini SPSS dan NVivo. Nah, iya berarti ini mix method ya, menggunakan SPSS olah data kaitannya dengan angka dan NVivo ini kan kaitannya dengan wawancara. Oke. Penutup kesimpulan sementara. Oke, rekomendasinya apa? Di sini jelaskan. Oke. Oke. Oke, ini sudah cukup bagus ya. Proposalnya Bernardo ya. Bagus seperti ini yang saya maksud ya. Oke, tadi sama punya Raditya juga sudah bagus ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Oke, ini tadi sudah. Nah, coba kita lihat punya Galih. Galih. Ini Galih Putra. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, laporan pengumpulan data pelaku UMKM Kota Kediri. Nah, ini ya disertakan tugas sebelumnya ya, judulnya apa gitu ya. Nah, ini jenis hurufnya ini apa ini? Times New Roman ya. Tapi kok ini ya? Iya ya, sudah Times New Roman ukurannya berapa nih? Harusnya ukurannya 12. Oke. Nah, di sini masih belum rapih ya terkait penulisannya nih. Kata pengantar itu harusnya di bold ya, terus ditaruh tengah-tengah gitu ya. Lalu ini di rata kanan kiri gitu. Hmm. Spasinya pakai spasi 1,5 misalkan boleh. Ini Times New Roman tapi seperti kayak beda ya. Oke. Nah, ini juga masih belum belum rapi ini penulisannya. Ya, kalau bab satu pendahuluan berarti ya di. Nah, gitu ya, di bold gitu ya. Belum Iya, rapi. Bu. Ya, ya kali ya, nanti tolong direvisi ya nih. Iya, Bu. Masih berantakan ini. Ya, oke, rumusan masalahnya bab 2. Nah, bab 2 itu harus beda halaman ya. Tidak digabung seperti ini. Ya, oke, laporan pengumpulan data, jenis datanya apa nih? Data primer. Hmm. Ini Times New Roman, tapi kok seperti kayak beda ya? Mungkin versi Word-nya, Bu. Iya, Word, tapi kayak beda di saya gitu ya. Oke. Nah, kesimpulan. Nanti pokoknya intinya ini harus dirapikan dulu seperti contoh yang tadi punya Raditya dan Bernardo ya. Iya, Bu. Siap. Oke. Oke, coba sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, coba saya cek dulu untuk tugas. Jadi nanti kita masih ada sesi web ya, yang ketiga ya di sesi ke-8 atau di sesi pertemuan terakhir ya. Nah, ini cepat sekali ya, tidak terasa ya, sudah mau minggu besok ya. Besok itu sudah pertemuan ke-7 ya, berarti Anda harus menyelesaikan tugas ketiga ya. Terus di sesi ke-8 nanti ada web lagi ya, web terakhir ya, web ketiga. Oke. Nah, untuk tugas ketiganya di sini ya, Anda diminta untuk menyajikan hasil analisis data penelitian ya yang telah dikumpulkan sebelumnya serta memberikan pembahasan yang kritis dan mendalam berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu dengan ketentuan sebagai berikut ya. Yang pertama,
penyajian datanya itu disajikan ya data hasil penelitian secara sistematis, mungkin bisa dalam bentuk tabel, grafik, diagram atau narasi, gitu ya. Lalu jelaskan secara ringkas atau gambaran umum saja ya kaitannya dengan data sebelum masuk ke analisis ya. Lalu gunakan format visualisasi yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, analisis data ya. Lakukan analisis data sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan pada tugas sebelumnya. Apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau misalkan kuantitatif berarti gunakan teknik statistik ya atau menggunakan uji deskriptif ya, uji hipotesis, regresi dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya ya, contoh hasil olah data statistiknya. Lalu kualitatif menggunakan analisis tematik, kategorisasi atau interpretasi naratif ya itu. Lalu tunjukkan hasil pengolahan data secara runtut dan sesuai kaidah ilmiah. Nah, di pembahasan ya, di sini interpretasikan hasil analisis data dengan mengaitkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lalu tinjauan pustaka dan kerangka teori yang telah disusun sebelumnya. Bandingkan temuan dengan hasil penelitian terdahulu atau literatur. Lalu berikan penjelasan implikasi hasil penelitian bagi teori maupun praktik administrasi bisnis. Lalu yang terakhir yaitu keterbatasan analisis atau opsional. Nah, di sini Anda diminta untuk menyebutkan secara singkat kendala atau keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil analisisnya. Itu ya. Jadi itu nanti untuk tugas ketiga ya gambarannya seperti itu. Oke, di sini saya akan menunjukkan ya contoh hasil olah data SPSS ya. Nah, di sini dari kuesioner yang sudah yang Anda sebar itu tadi harus Anda uji dulu terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, misalkan di sini Anda punya ada berapa nih? 36 item pernyataan yang sudah dibuat. Ini harus diuji, uji validitas namanya ya. Nah, di sini nanti Anda harus membandingkan antara R hitung dengan R tabelnya. Itu ya. Jadi ada yang namanya R tabel, ada yang namanya R hitung gitu ya. Jadi di sini Anda bandingkan. Di sini dikatakan valid ya. Dikatakan valid jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Nah, di sini ketentuannya R tabelnya misalkan 0,1723. Sedangkan R hitung yang didapat adalah 0,232. Artinya di sini kan berarti R hitungnya lebih besar dari R tabel. Maka untuk item pertama atau pernyataan pertama itu dikatakan valid. Lalu contoh yang tidak valid, misalkan nih, item yang ketiga. Di sini kalau Anda lihat, R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel. Kalau R hitungnya di sini kan 0,14 ya, sedangkan R tabelnya 0,17. Nah, artinya berarti di sini item ketiga itu dinyatakan tidak valid ya. Jika pernyataan yang Anda buat itu dinyatakan tidak valid, nah ini lebih baik pernyataan ini dieliminasi saja, diganti dengan pernyataan yang lain. Tuh. Lalu selanjutnya Anda harus menguji yang namanya uji reliabilitas ya di sini ya. Nah, standarnya di sini adalah menggunakan standar nilai Cronbach alfanya. Ya, Cronbach alfanya dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya itu lebih dari 0,60 ya. Karena di sini 0,7 maka dia dikatakan reliable ya. Di sini total N-nya atau datanya itu ada 30.
seperti itu. Lalu selanjutnya Anda juga harus menguji yang namanya uji normalitas ya terkait data yang Anda miliki. Di sini ya cara menentukan bahwa data tersebut normal itu biasanya dilihat dari hasil ini. Nilai ini nih. Asymptotilenya ya. Asymptotil. Di sini artinya kalau ada kata tutile itu berarti dilakukan uji dua arah ya. Dilakukan uji dua arah. Nah, dikatakan dia berdistribusi normal jika nilai signifikan tutilenya itu lebih dari 0,05 atau alfanya 0,05. Nah, di sini dikarenakan jadi gini ya, jadi kalau bahasa SPSS itu kalau di sini ada tanda titik seperti ini, itu artinya, bentar, kalau ada tanda titik seperti itu artinya di depan itu ada nolnya ya. Jadi 0, mana ya, 100 di mana ya, jangan ini aja lah. Kalau ada tanda titik itu artinya 0, koma gitu ya. Nah, misalkan 0,87 gitu. Jadi di depan titik ini tuh ada nolnya. Itu bahasa SPSS memang seperti itu ya. Nah, di sini karena asymptotilnya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Nah, lalu kalau kita masuk ke hipotesis, kan sini hipotesis ya. Hipotesis koefisien determinasi. Kalau koefisien determinasi biasanya kita ingin melihat kaitannya dengan pengaruh antar variabel itu berapa persen gitu ya. Bisa dilihat dari adjust R square-nya kalau misalkan 0,237 artinya dia 23% itu dipengaruhi oleh variabel yang sudah ditentukan ya. Selebihnya 100 dikurang 23% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya di sini ada uji T dan uji F. Nah, ini uji hipotesis. Kalau uji T di sini itu uji hipotesis yang dilakukan secara parsial. Artinya apa? Parsial itu adalah uji yang dilakukan secara satu persatu atau per bagian. Misalkan kalau penelitian Anda itu variabel X-nya ada dua, misalkan X1, X2 terhadap Y, berarti kalau uji T ini pengujian satu persatu, yaitu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Itu ya. Nah, di sini, kalau karena di sini ada 3X, maka X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, di sini cara menentukan hasilnya itu bisa dilihat dari signifikannya atau dilihat dari T hitungnya. Kalau signifikannya ini dibandingkan dengan menggunakan alfa sebesar 0,05 ya ketentuannya. Misalkan X1 ya di sini kan hasilnya adalah 0,01. Ternyata nilainya itu kurang dari 0,05. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka di sini terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Y. Tetapi jika nilainya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Y. Di sini tidak hanya dilihat dari signifikannya, di sini juga kita bisa lihat dari T hitungnya. Ya, jadi ini T hitung nanti akan kita bandingkan dengan T tabel. Ya, jadi kita harus mengunduh yang namanya T tabel di hipotesis ya, bisa diunduh di internet ya. Nanti kita tentukan dulu, kita cari nilai diskon faktornya berapa dan nilai alfanya berapa. Nanti ketemu T tabelnya, lalu kita bandingkan dengan T hitung ya. Dikatakan terdapat pengaruh jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Ya, kalau T hitung lebih besar dari T tabel biasanya terdapat pengaruh ya. Tapi kalau T hitungnya kurang dari T tabel maka tidak terdapat pengaruh ya. Lalu selanjutnya kalau kita lihat untuk X2-nya di sini kan 0,000. Artinya apa? Artinya ini juga sama, kurang dari 0,05. Berarti di sini kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap Y. Ya. Lalu kita lihat juga untuk X3-nya. Oh, ternyata sama, dia juga kurang dari 0,05. Ya, berarti di sini 0,05 ya. Ini kan 6 ya di belakang.
Berarti ini masih kurang dari 0,05 ya. Nah, di sini berarti artinya terdapat pengaruh antara variabel X3 terhadap Y. Lalu di sini kita juga bisa lihat dari uji F-nya. Uji F ini, ya kalau tadi kan uji T, yaitu uji secara parsial atau satu per satu. Kalau uji F itu uji yang dilakukan secara simultan atau secara bersama-sama atau gabungan ya. Berarti kalau uji F ini, yaitu X1, X2, dan X3 terhadap Y. Itu ya, jadi gabungan. Nah, di sini juga cara menentukan hasilnya bisa dilihat dari nilai signifikan dan nilai F hitungnya. Nah, kalau di sini kita lihat hasil signifikannya adalah kurang dari 0,05. Maka dikatakan bahwa X1, X2, dan X3 itu terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Seperti itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung? Ini salah satu contoh olah data saja yang menggunakan SPSS ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, kalau tidak saya absen kembali ya untuk absen sebelum penutupan. Baik, Bu. Oke. Tadi Siti Nur Hazimah tidak ada. Oke, selanjutnya Salwa, masih ada Salwa? Salwa tidak ada. Oke, Anggi. Anggi tidak ada. Cecilia masih ada ya? Ada Ibu. Oke, Raditya masih ada. Oke, Tidak, Bu. Frida nggak ada. Octavia ada ya Ada, Bu. Octavia ya? Oke. Aprilia tidak ada, Gustiara tidak ada, Nikadek tidak ada, Niputu tidak ada, Haidar tidak ada, Marcella tidak ada, Arin tidak ada, Galih masih ada ya Galih ya? Siap, ada Bu. Oke, selanjutnya Bernardo masih ada ya? Masih, Bu. Oke, selanjutnya Muhammad Rionardi nggak ada, Sri Maharani, Ada, Bu. oke, Yongki tidak ada dan Vicky tidak ada. Oke, untuk mengakhiri web kedua kali ini, tolong di-on-kan kameranya terlebih dahulu karena kaitannya dengan apa dokumentasi ya, bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan web kedua. Silahkan di-on-kan kameranya terlebih dahulu. Octavia, kemana Octavia? Tidak ada Octavia. Oke, kalau gitu berikan senyuman termanisnya untuk sore hari ini ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya untuk sore hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Oke, berjumpa lagi nanti di web ketiga ya, teman-teman semuanya ya. Baik, Ya, Bu. baik, Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam. selamat Selamat beraktivitas. sore. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Siap, Bu. Terima kasih, Bu.